Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Nah, judul kita kali ini yaitu mengenai nabi palsu. Siapa sih yang dimaksud nabi palsu itu? Nah, mengenai nabi palsu, sebenarnya kita ini tidak ngomongin tentang siapa sih nabi palsu itu. Tetapi kita ini memberikan pengajaran. Contoh ya, seperti yang tertulis di Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di sini kita ini tuh memberikan pengajaran bahwa setelah zamannya Tuhan Yesus Kristus ini bukan era zaman para nabi lagi. Karena ajaran Tuhan Yesus Kristus sudah diteruskan kepada para rasul, ke gereja-gereja sampai sekarang ini. Nah, setelah zamannya Tuhan Yesus Kristus, sudah bukan era zaman para nabi. Kalau ada nabi-nabi, yaitu kemungkinan besar nabi palsu gitu. Tetapi kita tidak ngomongin siapa nabi palsu itu, sebenarnya enggak. Tetapi ada orang-orang ini yang merasa dibicarakan, padahal tidak pernah kita membicarakan. Bahkan sering ya, di channel Pusat Rohani ini, setiap kali membuat video ini, kita kasih disclaimer. Kalau teman-teman dengar di video-video panjang ya, biasanya kan kita kasih disclaimer ya. Disclaimer terlebih dahulu kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Biasanya kan gitu. Tidak ada ngomongin di luar itu. Tidak ada ngomongin agama lain. Tidak ada ngomongin kitab suci agama lain. Nah, kenapa kita kasih disclaimer? Karena ada orang-orang ini yang selalu merasa-merasa gitu loh. Padahal nggak dibicarakan. Kenapa orang-orang ini gitu loh. Aneh sekali. Saya sendiri tuh heran gitu loh. Ketika kita membuka kitab suci Alkitab, kita membahas Alkitab, ada orang-orang ini yang saya perhatikan di kolom komentar ini usil, mengusik, malah merasa dibicarakan itu. Aneh. Padahal kita ini membuka kitab suci kita sendiri yaitu Alkitab, kemudian kita membaca ayatnya, kemudian kita membahas contoh tentang Tuhan Yesus, kemudian tentang pengajaran Tuhan Yesus, atau mungkin kita membahas tentang nabi-nabi palsu. Padahal kita nggak ada ngomongin siapa sih nabi palsu itu. Kita hanya membahas tentang pengajaran gitu loh. Jadi tidak ditujukan kepada siapa. Tapi ada orang-orang itu yang merasa dibicarakan. Saya sendiri itu sampai heran gitu loh. Heran kenapa orang-orang ini, ada apa sebenarnya. Dan jujur, sebenarnya saya itu malas membahas topik tentang nabi palsu. Saya itu lebih suka membahas tentang iman Kristen dan Alkitab. Tentang pengajaran-pengajaran ya. Contoh di perjanjian lama, tentang penciptaan, kemudian sampai perjanjian baru, tentang keselamatan, dan lain sebagainya gitu loh. Saya lebih suka membahas topik-topik tentang itu di Pusat Rohani ini gitu loh. Yang membahas tentang iman Kristen dan Alkitab gitu loh. Tetapi ketika kita membahas iman Kristen dan Alkitab, tentang Tuhan Yesus Kristus dan lain sebagainya, kemudian saya perhatikan tiba-tiba itu di kolom komentar itu ada komentar-komentar yang bisa dibilang kurang mengenakan atau malah tidak enak gitu loh. Dari orang-orang keyakinan di luar kekristenan. Saya tahulah, kalian pasti tahulah agamanya apa yang suka usil itu. Nah, jadinya ya udah mau nggak mau kita buat video-video yang mereka suka itu loh. Contoh tentang nabi palsu itu loh. Mereka ini apakah cari perhatian atau apa? Makanya kita bahas tentang video-video tentang nabi palsu gitu ya.
Padahal saya itu sebenarnya nggak suka membahas tentang nabi palsu dan lain sebagainya itu. Karena orang-orang ini ya kita katakan pengikut nabi palsu lah gitu. Makanya kita bahas tentang nabi palsu. Dan nabi palsunya ini siapa ya nggak tahu gitu. Karena ketika kita membahas tentang nabi palsu, sebenarnya kita itu membahas tentang pengajaran. Jadi tidak ngomongin tentang siapa itu. Sangat jelas kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Yang kita buka kitab suci kita sendiri, Alkitab, kita membahas itu, tetapi ada orang-orang yang merasa dibicarakan, terlebih tersinggung atau malah mungkin kepanasan. Gak tahu sendiri, saya sendiri heran gitu. Kira-kira kenapa orang-orang ini? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini mengenai tentang si nabi palsu ya. Saya sendiri heran. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.